slow up, no I don't take shit, I got no love. Saudara serumpun Fajar Rian ganda putra Indonesia, Leo Rolicarnando Daniel Martin mengalami kesulitan untuk bisa melangkah ke babak kedua Thailand Masters 2023. Mengawali langkah pada Thailand Masters 2023 hari ini, Rabu, 1 Februari 2023, Leo Daniel harus bersua pasangan Denmark Rasmus Kjær Frederik Sogaard. Tampil di Nimibut National Stadium, Thailand, Tobias menang melalui rubber game 21-11, 18-21, 21-19 dalam tempo 57 menit. Dengan kemenangan ini, Leo Daniel memastikan diri melangkah ke fase 16 besar turnamen level Super 300 ini. Leo Daniel langsung menunjukkan penampilan agresif mereka untuk membongkar pertahanan Kjær Sogaard sejak awal game pertama. Meski mendapatkan perlawanan dari wakil Denmark tersebut, Leo Daniel tetap tampil solid untuk menjaga keunggulan mereka. Permainan pasangan berjuluk Tobias itu kian nyaman tatkala mereka menorehkan 3 poin beruntun. Usai jeda, Leo Daniel benar-benar tidak memberikan ruang kepada Kjær Sogaard untuk mengembangkan pola permainan mereka. Melalui raihan 3 poin beruntun, ganda putra peringkat ke-13 dunia tersebut merebut game pertama dengan skor 21-11. Pada awal game kedua, Kjær Sogaard menunjukkan pola permainan yang berbeda dengan berinisiatif melancarkan serangan lebih dulu. Alhasil, mereka mampu merebut 4 poin beruntun untuk meninggalkan Leo Daniel. Kendati demikian, juara Indonesia Masters 2023 itu tidak tinggal diam, mereka terus melancarkan serangan dan akhirnya mampu mengejar Kjær Sogaard. Momentum sempat didapat Leo Daniel sebelum akhirnya takluk pada interval kedua dengan skor 9-11 dari ganda putra ranking ke-41 dunia itu. Selepas jeda, perlawanan langsung diberikan Tobias guna membongkar pertahanan Kjær Sogaard. Pasangan asal Denmark itu kembali menjauh setelah mereka berhasil merebut 2 poin beruntun dari tangan Leo Daniel. Leo Daniel sempat berbalik unggul namun mereka akhirnya takluk pada game kedua dengan skor 18-21. Selepas jeda, Kjær Sogaard langsung menambah angka untuk menjauh dari kejaran Leo Daniel. Perlawanan ditunjukkan Leo Daniel yang akhirnya berhasil menyamakan kedudukan dan berbalik unggul untuk merebut game ketiga 21-19. Legenda bulu tangkis Belanda, Jorrit de Ruyter meminta agar para pemain ganda putra Indonesia dilarang tampil alias dibanet dari semua kompetisi BWF. Hal tersebut pembayaran langsung secara belak-belakan oleh Jorrit de Ruyter di akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 28 Januari 2023. Namun cuitan tersebut bukanlah sebuah kritikan, melainkan pujian yang ia layangkan untuk kekuatan ganda putra tanah air. Sektor ganda putra Indonesia harus dilarang karena mendominasi hampir setiap turnamen BWF World Tour, cuit Jorrit de Ruyter. Jika bukan Kevin Marcus, Ahsan Hendra atau Fajar Rian, yang lainnya tetap saja pasangan ganda putra yang sangat berbakat. Ini tak adil, harus dilarang respect, tambahnya. Cuitan tersebut tak lepas karena keberhasilan wakil tuan rumah, Leo Rolicarnando Daniel Martin yang lolos ke babak final Indonesia Masters 2023. Leo Daniel mampu memberikan kejutan karena berhasil menyingkirkan Takuro Hoki Yugo Kobayashi sebagai putra ganda peringkat keempat dunia sekaligus unggulan kedua di semifinal lewat skor Afrika. Pasangan muda berjuluk Tobias itu mampu menang dengan skor 18-21, 21-17 dan 21-3 atas Hoki Kobayashi di babak semifinal Indonesia Masters 2023, Sabtu, 28 Januari 2023. Cuitan Jorrit de Ruyter juga bisa menjadi bukti lain bahwa sektor ganda putra Indonesia memang mendominasi kompetisi elit bulu tangkis. Selain Leo Rolicarnando, Daniel Martin yang mampu menembus final Indonesia Masters 2023, skuad Garuda memiliki 5 pemain andalan lainnya di ganda putra. Sejauh ini, Indonesia memiliki 3 pasangan senior ganda putra dan 4 pasangan senior yang bersinar pada waktunya masing-masing. Pertama, Indonesia memiliki putra ganda yang sangat dihormati dan diidolakan oleh negara lain, yakni Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang sudah memiliki segudang prestasi. Meski usianya sudah tak lagi muda dan hampir berkepala 4, namun Ahsan Hendra masih bisa menjadi lawan keras bagi para pemain muda. Lalu ada Fajar Alfian Rian Ardianto yang tengah naik daun, dan kini menduduki peringkat 1 di ranking BWF,
usai mampu bangkit dari keterpurukan hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian ada mantan putra ganda peringkat 1 terlama dalam sejarah, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon yang masih menjadi momok rivalnya meski performanya tengah menurun. Atlet bulu tangkis Indonesia Jonathan Christie menyalip rekan satu negaranya, Anthony Sinisuka Ginting, menduduki peringkat 2 dunia pada sektor tunggal putra, menyusul keberhasilan merebut gelar juara Indonesia Masters di Jakarta, akhir pekan lalu. Jonathan yang akrab disapa Jojo mengalahkan tunggal putra Indonesia lainnya, Chico Aura Dwi Wardoyo, pada partai final dalam 2 game langsung 21-15, 21-13. Dikutip dari laman resmi BWF, Selasa, Jojo kini mengoleksi 80.612 poin, sementara Anthony di bawahnya dengan total 77.579 poin. Selain itu, Chico dengan pencapaiannya sebagai runner-up Indonesia Masters membuatnya melesat ke posisi 15, atau naik 8 peringkat dari posisinya minggu lalu. Pada sektor tunggal putra dunia, peringkat puncak masih diduduki oleh pebulu tangkis Denmark Victor Axelsen dengan koleksi 114.156 poin. Sementara itu, untuk nomor ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto masih betah berada di peringkat pertama dengan 91.455 poin. Feda Diaz pun masih berada di peringkat ketiga dunia, dengan 80.225 poin. Juara ganda putra Indonesia Masters 2023 Leo Rolly Carnando, Daniel Martin naik 4 peringkat ke posisi 13 pada minggu ini, dengan total 57.627 poin. Lebih lanjut, pada sektor ganda putri, pasangan Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti harus turun 3 tangga ke peringkat 8 dunia pekan ini. Pebulu tangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung harus puas duduk di posisi yang sama pada minggu ini di peringkat 14 dunia. Pada nomor ganda campuran, 2 pasangan Indonesia yaitu Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari dan Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati juga masih bertahan di posisi masing-masing yakni 9 dan 13 dunia. Ganda bulu tangkis Malaysia, Lee Chong Wei, tergugah untuk membantu Lee Zijia. Peraih 12 gelar juara Malaysia Open ini ingin menjadi motivator dan berharap Zijia tidak seperti Kento Momota. Lee Chong Wei bersedia melakukan hal tersebut karena prihatin atas apa yang dialami Lee Zijia. Pemain berusia 24 tahun tersebut seperti kehilangan kepercayaan diri dan sulit keluar dari periode buruk dalam karirnya. Pada awal 2023 ini, Lee Zijia tersingkir dini dalam 3 turnamen besar yang diikutinya.